Hai teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirena Nursery. Nah, di beberapa waktu lalu saya kedatangan tamu. Nah, beliau ini adalah subscriber Riman Vlog dan sering nonton video-video perawatan ala Riman Vlog gitu. Kemudian beliau ini datang dengan membawa tanaman, beberapa tanaman yang kelihatannya memang ada ciri-ciri sakit ya. Salah satunya adalah Ayunindi. Ini dia tanaman Ayunindi, dan kalau dilihat kok sekilas mirip heng-heng ya. Kita lihat dulu sejarahnya seperti apa sih. Ini Ayunindi, dan di sebelah sini itu heng-heng yang saya treatment beberapa waktu lalu ya kan. Baik, kita bandingkan antara Ayunindi dan heng-heng. Kita lihat dulu heng-heng. Heng-heng ini memiliki daun warna hijau yang dominan. Daunnya lebar, tebal, dan kelihatan gagah. Ada sedikit semburat-semburat warna merah. Tetapi ada varian lain yang disebut red heng-heng. Masih heng-heng tapi dia disebut red heng-heng. Kenapa? Karena separuh daunnya warna merah dan separuh daunnya lagi warna hijau. Dan itu bisa beraturan. Kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan. Ini red heng-heng merupakan hasil mutasi dari heng-heng setelah dilakukan kultur jaringan. Jadi ada heng-heng yang dikultur jaringan, muncullah red heng-heng yang bisa beraturan, satu merah, satu hijau. Kemudian, nah ini dia, karena seperti diketahui mutasi itu terjadi, salah satu alasannya adalah perbanyakan yang ekstrim. Dan setelah dilakukan kultur jaringan, muncullah varian Ayunindi. Ayunindi warnanya full merah, tidak hanya sedikit aja tapi dominan warna merah. Kemudian dari bentuknya juga berubah, lebih membulat, lebih cantik. Makanya Ayunindi harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan mutasian heng-heng lainnya seperti red heng-heng atau heng-heng sendiri yang ada di Indonesia. Itu dia sedikit sejarah ya soal Ayunindi yang saya dapatkan dari hasil diskusi dengan beberapa pembudidaya Aglonema senior. Oke, sekarang kita masuk ke treatment. Ayunindi ini saat pertama kali datang itu kondisinya letoy, daunnya itu layu ke bawah semuanya ya. Kemudian setelah datang ke sini, saya taruh di dalam kandang dan tidak saya apa-apakan selama 2 minggu. Kemudian saya ikutin ritme penyiraman, perawatan seperti tanaman yang lain, dan sekarang sudah tegak. Lihat, daunnya tegak, naik ke atas. Artinya sudah menunjukkan pemulihan dibanding sebelumnya saat datang. Loh mas, datang ke sini kan maunya ditreatment kok didiamkan selama 2 minggu itu kenapa? Sekitar 2 minggu itu kenapa? Nah begini teman-teman, jadi yang sering salah dilakukan adalah setelah aglonema itu datang, misalnya beli aglonema online ya, datang ke sini langsung di-repotting, di-treatment, diperbaiki ala kita misalnya. Nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena tanaman itu butuh adaptasi. Saya menggambarkan sama seperti manusia ya. Ketika kita pergi ke suatu tempat dari musim, kita punya musim ini kemarau, lalu tiba ke suatu negara yang musimnya dingin. Kalau manusia itu langsung beraktivitas dengan keras, akhirnya tubuhnya shock, ya kan? Shock, sakit, dan butuh pemulihan. Contohnya tanaman dari suatu tempat, cuaca yang dingin ke panas atau sebaliknya, itu jangan langsung diperlakukan atau dibuat seperti keinginan kita. Perbanyak, di-treatment, di-repotting, dan sebagainya. Tapi biarkan dulu beradaptasi. Biarkan dulu dia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Setelah dia nyaman, menunjukkan tanda-tanda, salah satunya adalah tegak, segar, dan sehat. Nah, itu baru kita masuk ke treatment. Sekarang kita lihat Ayunindi. Nah, sekarang kita lihat dari pemilihan pot. Mungkin teman-teman yang sering nonton videonya Riman Vlog tahu ya, kalau pot yang digunakan ini selalu bukan pilihan untuk aglonema kalau bagi saya ya. Kenapa? Dari pot yang dipilih adalah pot jenis madu ya, pot madu. Dengan alas ini yang sangat datar, tidak ada lekukan, lubangnya juga sedikit. Kalau diginikan nanti lubangnya cuma sedikit. Nah ini
fatal ketika disiram, ya kan, saya taruh lagi ya. Ketika disiram, air tidak akan mengalir dengan lancar karena di sini tidak ada lekukan atau ada lubang. Kalau teman-teman terpaksa membeli pot seperti ini ya, tentu ditambah lubang di sini lubang sehingga lebih poros, airnya bisa mengeluar dengan lancar. Kemudian dari besaran pot, kalau saya melihat ini potnya terlalu besar dibandingkan dari tanaman yang terlihat ya. Tentu kalau potnya terlalu besar, dilingkupin dengan media tanam, kelembabannya semakin tinggi, media tanamnya semakin lembab, dan itu mengundang penyakit seperti terkena serangan jamur ataupun serangan bakteri. Nah, jadi potnya harus tepat, ya kan, yang dipilih banyak lubang, ada lekukan, dan jangan terlalu besar atau disesuaikan dengan akar tanaman. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi akarnya. Kita bongkar ya. Media tanamnya cukup padat ya, jadi nggak langsung gampang. Ini akarnya, media tanamnya padat dan terlalu lembab. Dia airnya sulit keluar ya, karena lihat lubangnya sedikit sekali. Nih, lubangnya sedikit, dia airnya terkungkung di sini, menyebabkan penyakit serangan jamur atau bakteri. Kita cium aromanya. Bukan nggak bau busuk, berarti mungkin ini serangan jamur kemungkinan. Kita lihat kondisi akarnya, padahal akarnya banyak dulu, akarnya banyak ya kan, tapi sekarang ini dia hanya sedikit ya, dan sudah mulai membusuk coklat kehitam-hitaman nih. Nah, ini harus saya cuci dulu ya. Nah, ini setelah saya cuci semakin jelas kelihatan bagaimana akarnya yang meritili. Dulu akarnya banyak loh, besar loh tadi kan. Nih, sisa-sisanya akarnya ada di sini. Nih, waduh, ini akar semua nih. Akhirnya dia merontokkan akar, rontok akarnya. Gara-gara serangan tadi, penyakit yang kemungkinan jamur, karena setelah saya cium aromanya tidak mengeluarkan bau busuk. Nah, dari sini jelas bahwa penyebabnya adalah kurang tepatnya memilih pot. Pot yang dipilih terlalu besar, dan lubang untuk mengeluarkan air itu sedikit. Kita lihat lagi ya, kita ulangi lagi. Ini lubangnya hanya 4. Kemudian di sini di bawahnya ini rata, sehingga ketika nempel di lantai itu airnya nggak mungkin keluar kecuali kalau ada lekuan-lekuannya. Itu soal pot. Yang kedua adalah media tanam. Dari media tanamnya saya lihat gitu masih kurang mendukung porositas. Jadi teman-teman, saat menganalisa tanaman ini, penyebab sakitnya, penyebab apanya, kita tidak boleh buru-buru. Kita harus melihat secara keseluruhan. Kita cek dulu, kita ketahui dulu bagaimana kondisi tanaman sebelumnya, bagaimana ukuran potnya, media tanam apa yang digunakan, dan tahapan-tahapan yang dilakukan. Ini sama seperti yang saya lakukan. Jadi treatment-treatment yang saya lakukan, obat-obat yang saya gunakan, kemudian media tanam, pupuk dan sebagainya, itu sudah saya uji coba di tanaman saya. Dan hasilnya juga lumayan kan, teman-teman bisa lihat sendiri, sehat. Lalu ketika ditanya, Mas, apa nggak ada yang sakit? Oh ya jelas ada yang sakit, pasti ada yang sakit. Karena tidak bisa 100% semuanya sehat ya. Sama seperti manusia, sama-sama di keluarga yang sama. Anak satu dan yang lainnya diberi makan makanan yang sama, kemudian susu, vitamin dan sebagainya sama, olahraga yang sama. Ada yang sakit, ada yang selalu sehat. Ada yang perlu dirawat dokter, ada yang enggak. Jadi kita tidak bisa memberikan kesimpulan secara sembrono. Wah, karena memakai ini, karena menggunakan itu, lalu agronemanya jadi ambiar misalnya. Kita harus melihat secara keseluruhan. Kita lihat kembali, kalau misalnya media tanam atau pupuk obat yang saya gunakan di sini ternyata tidak cocok, ya berarti kalau punyanya teman-teman tuh bisa ambiar, ya tempat saya ini ambiar semua dong, ya kan?
Oke, kita lanjut ke Ayunindi ya. Baiknya kita apain ya? Langkah yang dilakukan pertama kali jelas ya, membersihkan ini bekas-bekas tangkainya setelah bersih. Saat itu saya tanya sama ibu yang punya Ayunindi, Bu, ini menurut ibu, ibu pengennya seperti apa? Terserah Mas Rimawan mau diapain. Nanti kalau misalnya nggak berhasil nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalau berhasil ya bagus gitu kan. Karena ini bukan tanaman saya, meskipun sudah diberi kesempatan. Ini pengennya sih dipotong-potong, tapi saya nanti hanya membersihkan. Kita hilangkan akar-akar yang sudah coklat seperti ini. Hilangkan akar-akar coklat yang sudah coklat juga, bersihkan. Langkah selanjutnya, batang yang coklat seperti ini akan saya korek ya, saya lihat. Saya iris sedikit aja. Apakah ada potensi spot merah? Ada titik yang mencurigakan seperti ini. Saya korek lagi dikit. Ternyata masuk agak dalam ya. Karena seperti ini harus dihilangkan, dibersihkan secara tuntas. Kenapa? Kalau enggak nanti dia juga menimbulkan busuk ya di tanaman. Nah ini mulai bersih, tapi masih nih. Pokoknya sampai seperti ini. Nih, di sini nggak terlihat ada semacam spot benang merah, warna merah gitu, nggak. Jadi ini sudah lumayan bersih. Kita lihat di sisi lainnya. Ini coklat. Menurut saya ini nggak apa-apa ya, ini masih cukup sehat. Langkah selanjutnya adalah dicuci dengan sabun cuci piring. Ini adalah sabun cuci piring, takarannya 2,5 ml per 1 liter air. Baik, kita rendam dulu. Daunnya kita bersihkan. Biasanya itu di belakang-belakang daun itu ada entah itu kutu hitam, kutu putih, atau kayak hama kutu jamur. Bisa dihilangkan, dibunuh sama sabun cuci piring. Sekali lagi ya teman-teman, saya menyampaikan di sini karena sudah ada ya beberapa penonton saya yang mengeluhkan setelah melakukan mencuci dengan sabun cuci piring. Ternyata yang dilakukan adalah mencuci langsung dalam kondisi tanaman masih berada di pot, ada media tanamnya. Saya belum pernah melakukan hal itu. Jadi sekali lagi ya, kalau saya mencuci sabun cuci piring itu biasanya setelah saat dilakukan repotting atau treatment ya, itu tanaman saya copot, saya ambil dari pot, saya keluarkan, saya cuci dari media tanamnya, tidak ada media tanamnya. Kenapa? Karena sabun itu meskipun nanti kan sudah masuk tuh ke media tanam, meskipun terus diguyur dengan air, sabunnya itu keluar, itu tetap masih ada sisa-sisa sabun di sana, dan itu berbahaya. Sabun ini mematikan semuanya, baik mikroorganisme baik maupun mikroorganisme yang jahat. Dia nggak bisa milih, jadi dibunuh semuanya. Makanya nanti tanamannya jadi kasihan ya. Biasanya akan layu, kuning dan sebagainya. Itu ada dari penonton saya menunjukkan video sampai beberapa foto-fotonya. Nah, dibersihkan dulu. Ini daunnya, kemudian akarnya, batangnya. Setelah dicuci dengan sabun cuci piring dan dirasa sudah benar-benar bersih ya, berikutnya tentu dibilas dengan air bersih, jangan sampai ada yang tersisa. Mencuci, membilas sampai benar-benar bersih, ini juga kunci kesehatan tanamannya. Kalau masih ada sisa-sisa sabun nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan, mengganggu pertumbuhan. Dipastikan air sabunnya lepas dari tanamannya. Siram benar-benar hilang. Saya melakukan pencucian dengan sabun cuci piring itu saat treatment atau saat repotting. Misalnya kalau tanamannya sehat dan hanya repotting 6 bulan sekali, ya berarti saya pencuciannya hanya
6 bulan sekali, jadi nggak perlu dilakukan dengan sering-sering ya. Ada yang bilang kalau dicuci dengan sabun cuci piring tuh biar daunnya mengkilap. Teman-teman, daun akan mengkilap itu kalau tanamannya sehat, jadi dia akan berkilau, semacam sebutannya itu inner beauty ya, kecantikan dari dalam. Kalau udah sehat dia akan mengkilap. Kondisi tanaman ini kan tadi saya hilangkan akarnya setelah saya cabut dari pot ya, kemudian saya korek-korek nih batangnya dan sebagainya. Tanaman ini mengalami shock supaya dia ibaratnya yang sedang stres itu bisa terobati dengan baik, makanya perlu dilakukan treatment dengan merendam ke larutan vitamin B1. Saya menggunakan Lakona RJ37 ya, teman-teman bisa menggunakan merek lain silahkan. Nah, vitamin B1 ini memiliki fungsi untuk membantu mengurangi stres ya, dan dia bisa membantu metabolisme dalam tubuh tanaman itu semakin baik. Jadi nanti setelah direndam itu vitamin B1 nya bisa dimeresap di dalam tubuh. Ciri-cirinya apa? Tanamannya semakin seger, semakin sehat. Nah, selain itu, tadi kan dia akarnya rontok ya, ada busuk akar dan sebagainya, kena serangan jamur setelah dicuci bersih. Nanti masih ada potensi-potensi, takutnya nanti kena serangan lagi, kita proteksinya dengan direndam juga di bakterisida dan fungisida. Saya menggunakan RJ37. Jadi nanti bakterisida, fungisidanya meresap ke dalam tubuh tanaman dan dia juga mengobati mungkin yang tadi belum terobati, juga bisa memproteksi. Takaran standarnya adalah 2 ml per 1 liter air. Ini kan 2,5 liter ya. Jadi saya tuangkan 5 ml ke air. Oke, diaduk sampai merata. Kemudian untuk bakterisida, fungisida saya menggunakan merek RJ37. Ini 3-7 tetes per 500 ml. Karena ini 2,5 liter, berarti saya teteskan, ambil yang paling bawah 15 tetes. Berikutnya adalah pemilihan pot. Nah, saya ini hanya mencontohkan ya. Menurut saya pot ini cukup ideal karena dia memiliki lubang yang banyak. Kemudian lekukan di dalam ini, ketika ada air keluar ya dari sini, nanti dia akan mengalir dengan lancar. Ya, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain. Ini dari sisi bentuk dan lubang. Sekarang dari besarnya. Besarnya pot saya sesuaikan dengan besarnya akar. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi ini yang sedang segini ya untuk yang tanaman ayunindy tadi. Ini setelah direndam selama kurang lebih 1 jam ya, lalu dikeringkan. Kita keringkan dulu. Luka sayatan tadi harus ditutup supaya tidak menimbulkan infeksi. Kita tutup dengan salep kambium 37. Oles tipis saja dan ditunggu sampai salepnya kering. Nah, sambil menunggu salep kambiumnya kering ya, ini akan saya oleskan Rootfix, hormon penumbuh akar ya. Dan nanti ayunindy akan saya tanam agak dalam, jadi ya di sekitar olesan itu ya, dioles tipis supaya nanti di situ diharapkan bisa tumbuh akarnya semakin banyak. Dioleskan sampai merata di batang yang kita harapkan bisa tumbuh akar dengan bagus. Sehingga nantinya kalau akar sudah tumbuh ya, sama yang punya mau dipisah,
jadinya lebih aman ya kan, karena akarnya sudah banyak. Sebenarnya kalau ini punya saya sih langsung saya potel-potel ya. Saya potong-potong, saya tanam tanpa akar. Tapi berhubung bukan punya saya, ya udah kita tanam rumpun aja. Juga nanti hasilnya jauh lebih bagus ya, cantik kalau rumpun gitu kan. Kita cek dulu apakah sudah kering dengan cara, nah jarinya ditempelin, ternyata nggak nempel ya. Berarti sudah kering, saatnya ditanam. Pertama kita masukkan media tanam 7 bahan yang biasa saya gunakan. Lalu taburkan neem cake, insektisida organik, untuk mencegah munculnya semut, hama, kutu, cacing, dan sebagainya. Nah, ini dia, pas kan? Tuh. Meskipun media tanam 7 bahan ini sudah lumayan ya, full nutrisi. Nah, untuk cadangannya tidak lupa diberikan pupuk Osmocote dengan komposisi seimbang ya, 14-14-14. Pupuk Osmocote ini pupuk lambat larut yang dia akan terurai secara bertahap. Terakhir adalah menyiram tanaman sampai benar-benar ngocor, sampai netes di bawah ya, tuh lihat ya. Potnya bagus, media tanamnya poros, airnya ngocornya lancar. Nah ini kenapa disiram ngocor, supaya media tanamnya itu seperti nempel di akar gitu. Akar tuh bisa terselimuti oleh media tanamnya. Treatment sudah selesai, sudah ditanam, kemudian disiram sampai ngocor. Langkah berikutnya adalah penempatan. Jadi setelah treatment, biasanya saya tempatkan dulu di lokasi yang teduh. Nah, di kandangnya Riemann Vlog ini, lokasi ini tuh cukup teduh ya. Nanti sekitar 3 hari lah, 3 hari, biar berada di lokasi yang teduh. Setelah itu nanti ditaruh di tempat yang bisa mendapatkan cahaya pagi yang maksimal. Baik teman-teman, sekarang akan kita cek ya kondisi 24 jam setelah dilakukan repotting. Jadi kemarin ya repottingnya, ini dia Ayunindinya. Saya taruh di tempat teduh dulu setelah di repotting. Dan kondisinya tetap tegak ya, tidak layu, tidak ada daun yang menguning, tidak letoy, tetap tegak. Jadi treatment yang dilakukan berhasil dan tampak kondisi Ayunindinya sehat-sehat saja. Ini hari kedua ya setelah dilakukan treatment dan repotting. Kondisi Ayunindi segar, tegak, tidak ada tanda-tanda daun menguning, sehat ya, masih ditempatkan di lokasi yang teduh. Sekarang sudah hari ketiga dan akan saya pindah ke lokasi yang bisa mendapatkan cahaya pagi maksimal. Nah, di sini Ayunindi akan mendapatkan cahaya pagi yang lebih bagus dan menunjang pertumbuhannya menjadi lebih baik. Setelah dipindah, berikutnya adalah proses perawatan. Jadi kalau saya merawat tanaman yang sakit,
Itu selama 1 bulan penuh saya lakukan penyemprotan dengan vitamin B1. Nah, jadi teman-teman hanya cukup terapi vitamin B1 ya. Jadi diterapi saja, disemprot, bisa seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali secara rutin sampai nanti menunjukkan tanda-tanda munculnya daun baru. Nah, kalau udah daun baru, udah selama 1 bulan bisa mengikuti ritme penyiraman, pemupukan, pemberian pestisida seperti tanaman aglonema lainnya. Nah, saya menggunakan vitamin B1 Lakona RJ37. Lakona ini memang saya beri nama Lakona, memiliki arti adalah penyembuh. Jadi memang Lakona RJ37 ini didesain oleh ahlinya untuk menyembuhkan, terapi penyembuhan tanaman-tanaman yang sakit. Jadi ini setelah saya berikan takarannya 2 ml per 1 liter air, kemudian saya semprotkan secara berkala ke tanaman yang sakit. Demikian cara saya merawat tanaman sakit, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.